Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Putri Rida Ilahi MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau, dan selanjutnya teman-teman sekalian. Baiklah, saya Tasya Anggiani dan rekan saya nantinya Tri Rifatun Munawwaratul Sa'adah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami diskusikan dengan topik konsep dasar administrasi pendidikan, di mana nantinya ada 4 poin yang akan kami jelaskan, di mana yang pertama, pengertian administrasi pendidikan. Yang kedua, dasar dan tujuan administrasi pendidikan. Yang ketiga, fungsi administrasi pendidikan. Dan yang keempat, proses administrasi pendidikan. Baiklah, saya Tasya Anggiani akan membahas 2 topik, yaitu pengertian dan dasar serta tujuan dari administrasi pendidikan. Untuk pengertian dari administrasi pendidikan, sebelumnya kita harus mengetahui arti dari kata administrasi, di mana administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata ad dan minister. Untuk kata ad sendiri mempunyai arti yang sama dengan kata to dalam bahasa Inggris, yang berarti ke atau kepada. Sedangkan minister sama artinya dengan kata to serve or to conduct, yang berarti melayani, membantu, atau mengarahkan. Sehingga bisa digabungkan. Jika dalam bahasa Inggris, to administer berarti pula mengatur, memelihara, to look at, dan mengarahkan. Jadi, kata administrasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan untuk mencapai tujuan. Masih mengenai pengertian administrasi pendidikan, di mana rujukan pengertian administrasi pendidikan dapat diperoleh dari para ahli maupun referensi. Yang pertama, didapat dari teori administrasi yang dikemukakan oleh Hicks and Gallant pada 1975, di mana menjelaskan tentang organisasi yang ideal, yang mana teori administrasi merumuskan strategi untuk menerapkan struktur birokrasi. Untuk yang kedua, teori administrasi yang dikemukakan oleh Frederick Taylor pada 1856, di mana ia dapat dikatakan sebagai pelopor dari timbulnya ilmu administrasi. Berdasarkan pengalaman, ia mengemukakan dalam tulisannya beberapa prinsip manajemen dalam pengelolaan perusahaan, antara lain prinsip waktu, upah, pemisahan, dan fungsi manajemen. Selanjutnya, dalam buku kurikulum dapat dibaca rumusan tentang administrasi itu sendiri, di mana administrasi pendidikan adalah suatu proses keseluruhan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, koordinasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia. Berikutnya, dalam Dictionary of Education karangan Goodcarter V, edisi kedua pada tahun 1959, dinyatakan administrasi pendidikan adalah segenap teknik dan prosedur yang dipergunakan dalam penyelenggaraan lembaga pendidikan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan. Oke, berikutnya dalam buku Administrasi Pendidikan karangan Hadari Nawawi dapat ditemukan 2 pengertian untuk administrasi pendidikan itu sendiri, yakni secara sempit maupun luas. Untuk pengertian secara sempit dapat disebut kalau administrasi pendidikan itu merupakan ketatausahaan yang dimiliki arti sebagai kegiatan untuk melakukan penyusunan keterangan-keterangan yang dilakukan secara sistematis, serta adanya pencatatan-pencatatan tertulis. Nah, teman-teman sekalian, dari beberapa teori-teori atau referensi-referensi yang telah saya dapatkan, maka dapat diketahui dan artikan bahwa administrasi ialah suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau bahkan mengatur semua kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Di mana dalam administrasi pendidikan yang utama harus ada pengelolaan terhadap bagian perencanaan dengan pelaksanaan. Ya, selanjutnya saya akan masuk untuk poin yang kedua, yaitu mengenai dasar dan tujuan dari administrasi pendidikan, di mana proses administrasi pendidikan bermaksud untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, untuk mencapai tujuan itu, dalam prosesnya itu memiliki unsur-unsur pokok mengenai administrasi pendidikan, di mana dari unsur-unsur pokok ini menjadi dasar utama dari terselenggaranya administrasi pendidikan. Beberapa unsur-unsur pokok itu, yakni yang pertama, adanya sekelompok manusia, sedikitnya paling tidak 2 orang, karena harus ada interaksi dalam suatu proses. Yang kedua, adanya tujuan yang harus dicapai bersama. 3, ada tugas, fungsi yang harus dilaksanakan sebagai kerjasama. Dan yang keempat,
adanya peralatan atau perlengkapan yang diperlukan, di mana jika semua unsur yang telah saya kemukakan tadi dapat diatur dan dikelola dengan sedemikian rupa, maka tujuan yang akan dicapai akan terlaksana dengan baik. Nah, dari situ kita dapat mengetahui bahwa tujuan dari administrasi pendidikan itu jika diamati dari teori-teori yang telah disampaikan, yakni dapat dijadikan sebagai pendukung keberhasilan penyelenggaraan pendidikan untuk menggapai tujuan pendidikan itu sendiri. Sedangkan tujuan menurut Daryanto, administrasi di dunia pendidikan bertujuan agar dapat capai tujuan pendidikan itu dengan maksimal. Dan jika diimplementasikan di sekolah atau madrasah, tujuan dari administrasi itu yakni meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menjunjung tinggi akhlak serta moral dengan memiliki kepribadian yang baik untuk memperkuat semangat kebangsaan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Tasya Anggiani mengenai materi fungsi administrasi pendidikan. Baik, yang pertama adalah fungsi administrasi pendidikan. Di sini ada 8 fungsi administrasi pendidikan, yaitu ada perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, koordinasi atau coordinating, komunikasi atau communicating, pengawasan atau supervision, kepegawaian atau staffing, penganggaran atau budgeting, dan yang terakhir ada penilaian atau evaluating. Baik, yang pertama adalah perencanaan atau planning. Perencanaan adalah administrasi pendidikan mencakup apa saja yang dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Jadi, administrasi pendidikan itu yang pertama kita harus merencanakan sesuatu sebelum melaksanakan apa yang akan kita rencanakan. Nah, yang kedua ada pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah kegiatan penyusunan dan kegiatan pembentukan hubungan kerja antar individu. Nah, yang ketiga ada koordinasi atau coordinating. Koordinasi adalah upaya yang dilakukan untuk menghindari terjadinya kesimpang siuran dalam bertindak. Dengan kata lain, koordinasi adalah kegiatan yang membawa manusia, material, ide, teknik, dan tujuan ke dalam suatu hubungan yang harmonis dan juga produktif. Jadi, dalam dunia pendidikan juga harus adanya koordinasi supaya apa yang kita laksanakan tadi tidak terjadi simpang siur. Nah, yang keempat ada komunikasi atau communicating. Komunikasi adalah hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan. Karena kalau misalnya seorang guru dan murid itu tidak berkomunikasi, maka pelajarannya akan sangat membosankan atau bahkan menjadi hal yang sangat tidak mungkin dilakukan ketika seorang guru tidak berkomunikasi dengan murid. Selanjutnya adanya pengawasan atau supervision. Dalam pelaksanaan administrasi pendidikan, sangat penting sekali apabila harus adanya pengawasan. Pengawasan atau supervision. Pengawasan adalah hal yang sangat dipentingkan dalam program pendidikan, karena dalam pelaksanaan pendidikan apabila tidak diawasi, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya ketika seorang guru menegur muridnya, ketika tidak adanya hak asasi guru atau hak asasi murid, maka kita akan melakukan dengan sesuka hati tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi kepada kita atau kepada murid kita. Selanjutnya adanya kepegawaian atau staffing. Fungsi kepegawaian adalah ketika perencanaan dan pengorganisasian dilaksanakan, hal itu dilakukan agar jabatan yang kita duduki itu ditempati dengan orang yang berkompeten. Jadi tidak sembarangan orang bisa menempati jabatan untuk menjadi staf dalam dunia pendidikan. Selanjutnya ada penganggaran atau budgeting. Budgeting adalah anggaran biaya yang direncanakan dan direalisasikan untuk pencapaian tujuan administrasi pendidikan. Jadi dalam pendidikan juga dibutuhkan adanya biaya atau anggaran agar apa yang kita rencanakan tadi dapat terrealisasi dan tidak mengurangi biaya karena kekurangan material atau biaya. Selanjutnya yang terakhir ada evaluating atau penilaian. Nah, pentingnya penilaian juga dalam pendidikan agar apa yang telah kita rencanakan tadi ketika terrealisasi juga perlu kita evaluasi agar kedepannya menjadi lebih baik lagi. Baik, selanjutnya materi tentang proses administrasi pendidikan.
Proses merupakan serangkaian kegiatan tertentu yang teratur dan terarah yang memungkinkan individu atau suatu kelompok dapat mencapai tujuan usahanya secara efektif dan efisien. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, terutama dalam dunia pendidikan, kita juga harus melalui serangkaian proses agar rencana yang sudah kita buat di awal tadi bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan, karena semuanya juga butuh proses. Dalam pelaksanaan proses administrasi pendidikan, ada beberapa kegiatan atau langkah-langkah tahapan yang perlu kita lakukan. Tentunya diawali dengan perencanaan dan diakhiri dengan penilaian. Sama halnya seperti yang tadi, awalnya kita melakukan planning, kemudian akhirnya kita harus melakukan Henry Fayol, seorang industrialis Prancis, mengemukakan 5 langkah kegiatan administrasi, yaitu adanya planning atau perencanaan, kemudian organizing atau organisasi, kemudian ada directing atau direksi, adanya coordinating atau koordinasi, dan yang terakhir adanya controlling atau pengawasan. Nah, 5 kegiatan tadi menurut Henry Fayol merupakan unsur yang perlu dilakukan dalam kegiatan administrasi. Tapi ada pula yang melihatnya dari segi lain, dari jumlahnya yang berbeda atau langkah-langkahnya yang berbeda. Contohnya menurut Al Gulick, seorang public administration di Amerika, mengemukakan bahwa langkah-langkah administrasi itu ada 7 buah. Nah, yaitu ada perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, staff atau pegawai atau staffing, pengarahan atau directing, pengkoordinasian atau coordinating, pelaporan atau reporting, dan yang terakhir adanya pembiayaan atau budgeting. Nah, setelah Henry Fayol mengatakan ada 5 langkah dalam administrasi pendidikan, Al Gulick mengatakan ada 7 langkah dalam pendidikan. Selanjutnya ada George R. Terry dalam bukunya Principle of Management mengemukakan 4 langkah dalam kegiatan administrasi. Selanjutnya pendapat dari George R. Terry dalam bukunya Principle of Management mengemukakan bahwa ada 4 langkah dalam administrasi pendidikan, yaitu pertama perencanaan atau planning, kedua pengorganisasian atau organizing, yang ketiga penggerakan atau actuating, dan yang terakhir adanya pengendalian atau controlling. Nah, di antara pendapat-pendapat 3 orang tadi, pendapat yang ditujukan oleh Al Gulick adalah pendapat yang lebih banyak, karena dia mengatakan ada 7 langkah dalam administrasi pendidikan. Pada dasarnya sebenarnya pendapat mereka itu sama, intinya sama, hanya saja jumlah tahapannya yang berbeda. Fayol dan Terry juga mengatakan hal yang sama dengan Al Gulick, tapi hanya penyebutannya saja yang berbeda. Baik, saya rasa hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Putri Rida Ilahi. Saya Tri Rifatun Munawaratul Sa'adah dari kelompok 1 mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.